diam saja, tidak memanggil Jokowi, padahal DPR punya hak memanggil, MPR juga demikian. Maka kita pastikan mereka itu semuanya bagian dari orang-orang yang kadzab, orang-orang pembohong, orang-orang yang tidak mau menegakkan kebenaran di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kali ini kita mengikuti sesi-sesi ya dalam persidangan Sugi Nur dan Bambang Mulyono. Dan kali ini ada hal yang cukup ya mengunikkan daripada pernyataan kuasa hukum yakni Egy Sujana. Siapa lagi kalau bukan Egy Sujana, yang dalam berbagai statementnya itu selalu membuat ya kita ini betul-betul ya berpikir keras untuk kemudian memahami ya dari statement-statementnya. Dan kali ini bagaimana dia masih saja ngotot ya agar Pak Jokowi kemudian hadir memperlihatkan ijazah itu, sebab katanya bahwa persidangan kali ini betul-betul ya sudah beberapa kali, sudah banyak saksi yang dihadirkan tapi tidak pernah melihat. Dia pun menyampaikan bahwa seharusnya DPR ya jangan cicewai ya, diam saja, harusnya dia panggil presiden ini ya. Demikian pula MPR yang punya kewenangan untuk kemudian memanggil ya Bapak Presiden terkait dengan polemik ini yang telah membuat suasana di publik menjadi kemudian ya gaduh ya, resah, publik kemudian resah ya karena berita terkait dengan dugaan ijazah palsu. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana pernyataan daripada Egy Sujana ini yang kemudian mencoba membangun lagi opini-opini ya untuk mempengaruhi publik ya akan situasi persidangan kemarin yang ya situasinya sampai hari ini keterangan-keterangan itu memang memberatkan Sugi Nur dan Bambang Mulyono. Mari kita simak. Dalam konstruk hukum ini namanya ada perintangan. Jadi yang merintangi seperti ini justru adalah Jokowi. Kan sidang ini punya azas cepat, sederhana, murah. Nah, dengan Jokowi tidak pernah bawa ke sini atau tidak nyuruh orang bawa ke sini ijazah aslinya, dialah yang merintangi, dia yang bikin lambat, dia yang bikin susah, dia yang bikin mahal sidang ini. Kita harusnya nggak keluar ongkos ke sini, jadi keluar ongkos. Jadi ini merugikan. Oleh karena itu, himbauan saya sebagai penasihat hukum, sudi kiranya Jokowi, saya hormati dan kita hormati karena dia suka atau tidak ya Presiden Republik Indonesia. Tetapi sampai detik ini Anda tidak menunjukkan jati dirinya tentang ijazah aslinya, Anda telah merendahkan diri Anda sendiri ya. Oleh karena itu jangan salahkan orang kalau Anda sendiri aja merendahkan diri sendiri, apalagi kita orang lain. Betul. Ya. Nah, oleh karena itulah Kandang Jawara, FPI, siapa saja komunitasnya, tolong selalu bersuara untuk selalu bicara ini nggak benernya adalah Jokowi. Ya memang. Ya tolong. Nah, kalau kita sudah cerewet, anggota DPR cicing wae, diam saja, tidak memanggil Jokowi, padahal DPR punya hak memanggil, MPR juga demikian. Maka kita pastikan mereka itu semuanya bagian dari orang-orang yang kadzab, orang-orang pembohong, orang-orang yang tidak mau menegakkan kebenaran di negeri ini. Oleh karena itu, ada saatnya nanti Kandang Jawara, FPI dan semuanya yang terlibat untuk kebersamaan ini harus berbuat sesuatu. Namanya pengadilan rakyat. Amin. Kalau pengadilan akhirat udah pasti ada. Tapi pengadilan rakyat ini siapa? Kalau kalian juga cicing wae ya udah diam aja. Betul. Jangan digugurkan karena sama kita juga dong. Kita punya kewajiban tetap. Tidak mungkin kita masuk surga kalau nggak jihad. Itu Ali Imran ayat 142. Coba lihat Ali Imran 142. An hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu kira kamu masuk surga sebelum jihad? Inilah jihad di depan mata. Ya, itulah pernyataan daripada Egy Sujana yang kali ini seolah-olah lagi mau ya menggiring opini, mempengaruhi publik agar mengambil tindakan-tindakan ya dalam artian membela Sugi Nur dan Bambang Mulyono. Bahkan dia tidak segan-segan mengatakan ya FPI ya Kandang Jawara yang selama ini memang betul mengawal persidangan ini mengambil sikap ya, artinya melakukan sesuatu ya pengadilan rakyat katanya. Jika kemudian yang lain ini hanya mendiamkan situasi ini, bahkan ya dia tidak pernah melihat ya, tidak pernah mencoba memahami ketika pertama kali Bambang Tri membuat berita-berita bahwa Pak Jokowi diduga punya ijazah palsu ya, dengan sejumlah pemberitaan lah
ya PKI lah, orang tuanya tidak jelas, memalsukan identitas lah dan sebagainya. Pak Jokowi diam-diam saja. Pak Jokowi tidak merespon, ya. Pak Jokowi santai karena dia menganggap bahwa itu semua adalah hal-hal yang tidak beralasan bagi dirinya. Maka tak penting bagi Pak Jokowi untuk kemudian melakukan ya langkah-langkah hukum. Tidak ada ya sikap dari Pak Jokowi yang menunjukkan seperti marah, tidak ada. Ketika Bang Banteri ya, ketika itu kemudian menjadi viral, jelas-jelas ini kan merendahkan martabat seseorang, menyerang pribadinya orang, tapi biasa-biasa saja sikap Pak Jokowi. Hingga kemudian pada akhirnya ya publik ini kemudian resah ya, karena berita-berita itu menjadi pro kontra ya, pro kontra di luar sana, yang kemudian dilaporkanlah pada ya warga ya Dodo Baidawi ya, kemudian dari demo juga ya mahasiswa yang terkait dengan itu, dan itu semua menjadi sebuah peristiwa-peristiwa yang harusnya Egy lihat itu sebagai sebuah kenyataan-kenyataan sosial ya. Jangan hanya ngotot-ngotot terus ya, mau melihat dan mendesak Pak Jokowi memperlihatkan ijazah asli, hingga kemudian ya mencoba mempengaruhi publik agar melakukan sesuatu ya, mau ya menggiring opini ya agar publik ikut ya dalam logika berpikir mereka mendukung Gus Nur dan Bang Banteri, hingga pernyataan-pernyataan ya pengadilan rakyat lah, jihad lah, segala macam. Ini pernyataan yang menurut kita ini pernyataan ngawur ya. Bagaimana mungkin ya publik akan digiring berjihad kepada hal-hal yang ini jelas diduga melakukan kriminal ya. Biarkan proses hukum yang kemudian akan memutus itu semua. Demikian pula Egy jangan menggiring-giring DPR, MPR diam, karena dia anggap apa yang harus dipersoalkan dari sini ya. Apanya yang mau dipersoalkan ya. Toh kalaupun misalnya orang diduga, silakan lakukan tempuh jalur hukum di pengadilan, nanti pengadilan lah yang akan memutus itu semua. Nah disinilah kemudian kita bisa melihat ya, bisa memahami ya dengan cermat bahwa mereka ini memang dari dulu ya tidak suka dengan Pak Jokowi. Kita tahu lah bagaimana ketika Gus Nur ya dari berbagai konten-kontennya itu memang selalu mengkritisi ya Pak Jokowi, sedikit-sedikit membuat lagi olahan-olahan isu yang selalu mengarah kepada ya rezim hari ini ya. Dia dalam berbagai ya akun ya, dalam berbagai konten YouTube-nya itu ya memang ya dia selalu menyerang ya kebijakan rezim Jokowi hari ini, sekalipun misalnya itu belum ya dia validasi dengan baik akan situasi dan informasi itu, dan itu yang nampak selama ini ke permukaan, sehingga publik pun kemudian menjadi ya geram terhadap kelakuan-kelakuan mereka ini. Dan kita berharap bahwa nanti betul-betul ada putusan yang kemudian bisa ya mengakhiri polemik ini dan menghukum ya siapapun orang yang bersalah ya, hukuman yang setimpal, agar kemudian orang itu ada efek jerah yang bisa mengedukasi publik Indonesia agar berhati-hati dalam bermedia sosial. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.